Selamat pagi, apa kabarnya semuanya? Kita akan belajar kembali agama Kristen, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Jadi kita akan belajar lagi kembali. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pagi hari ini, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Dasarnya kita bisa lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 10. Juga bisa dilihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 26 ya. Di sana kita bisa baca nanti itu sebagai dasar kita, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, sebagai orang-orang Kristen kita harus punya pegangan hidup di dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita bisa mengatur setiap langkah-langkah kita, supaya kita bisa bersikap dengan baik dan juga menghormati orang lain, karena kita punya nilai-nilai Kristiani ya. Nah, sekarang kita masuk dan kita bisa lihat kata Kristen. Apa sih Kristen itu? Ya, ini adalah nilai-nilai Kristen. Berarti kita lihat dulu apa itu Kristen. Kristen pertama kali digunakan di kota Antioquia ya. Jadi di kota Antioquia itu pertama sekali ada sebutan Kristen itu ya. Ada kata Kristen ini. Kristen yaitu orang yang memiliki cara dan nilai-nilai hidup seperti Kristus. Karena Kristen itu sama dengan harus ada pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Berarti apa itu Kristen? Yaitu Kristen orang yang memiliki cara dan nilai-nilai hidup seperti Kristus. Itu yang dikatakan Kristen. Jadi kalau siapa yang mengaku dirinya Kristen, dia harus memiliki nilai-nilai hidup seperti Kristus. Nah, baru bisa dikatakan Kristen. Kalau hidupnya tidak memiliki nilai-nilai seperti Kristus, orang itu bukan Kristen. Nah, jadi orang Kristen adalah pengikut Kristus yang memiliki sifat dan karakter Kristus. Harus memiliki sifat dan karakternya juga karakter Kristus ya. Apa karakter Kristus? Karakter Kristus itu adalah penuh dengan kasih, memiliki kasih. Orang Kristen juga harus memiliki kasih ya. Apalagi kita di lingkungan kita harus bisa menjaga lingkungan, menjaga nilai-nilai kekristenan kita ya. Kita harus pertahankan itu. Kristiani berarti cara hidup, sifat dan karakter Kristen atau Kristus. Jadi cara hidup ya. Kristen itu adalah cara hidup sehari-hari ya. Nilai Kristiani adalah sesuatu tantangan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen ya, untuk membimbing dan memiliki keputusan hidup berdasarkan ajaran Kristus, berdasarkan ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Itu menjadi panduan kita ataupun panutan kita ya. Karena dia berasal dari kerajaan Allah, maka yang diajarkan adalah nilai-nilai kerajaan Allah juga. Nilai-nilai kerajaan Allah tentunya berbeda dengan kerajaan dunia. Nilai-nilai yang ada dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah kebaikan, rasa hormat untuk semua orang ataupun kerendahan hati. Ini adalah nilai-nilai kerajaan surga ya. Kerendahan hati, memiliki rasa hormat kepada orang lain ya. Bukan saja hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, ataupun hormat hanya kepada orang yang
ada di rumah kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tidak. Tetapi memiliki rasa hormat kepada orang lain, ya. Tidak dibedakan agama, tidak dikatakan menghormati hanya sesama orang Kristen, tidak. Tetapi saling menghormati walaupun berbeda-beda agama, ya. Jadi itu harus kita terapkan. Memiliki kerendahan hati juga, itu adalah sifat-sifat Kristus, ya. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, maka sifat Kristus itu atau nilai-nilai kerajaan surga itu tidak ada pada kita. Nah, jadi harus memiliki kerendahan hati, juga kejujuran. Nah, orang Kristen itu harus jujur, ya. Harus jujur di dalam belajar juga harus jujur. Waktu ulangan juga harus jujur, ya, tidak boleh nontek. Jadi kalau ulangan, ya. Kemurahan hati, kemurahan hati, pengendalian diri, dan juga pengampunan. Itu semua harus menjadi karakter orang-orang Kristen, ya, karena itu adalah nilai-nilai dari surgawi, ya. Yang pertama tadi apa? Kerendahan hati, kejujuran, kemurahan hati, pengendalian diri, dan juga pengampunan, ya. Pengampunan. Nilai itu merupakan hal-hal yang berikut ini, ya, kita perhatikan. Nilai itu merupakan hal-hal berikut ini. 1, sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Jadi tidak egois, tidak sendiri-sendiri. Standar, konsep yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan dan ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Jadi itu harus kita lihat, yaitu nilai yang merupakan hal-hal berikut, ya. Sekarang kita coba lanjutkan. Di bawah ini ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kita dapat mempelajari nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus di sana, ya. Nanti kita bisa baca, ya, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, ya. Itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, ya. Lalu jawab Yesus, yang pertama nilai apa? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ya. Jadi ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Nah, hukum yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Ya, tadi mengasihi Tuhan Allah, sekarang hukum yang kedua ini adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, berarti siapa sesama kita manusia? Yang ada di sekitar kita, orang-orang ataupun teman-teman kita. Semua orang yang ada di sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah, itu adalah sesama manusia. Jadi kita juga harus mengasihi mereka, ya. Kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab tersebut diajarkan agar kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, ya. Jadi ini harus diterapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mengasihi orang lain, mengasihi teman kita di sekolah mungkin. Nah, itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Kristus. Yang kedua, apa yang diajarkan? Nilai yang apa yang diajarkan? Yaitu kerendahan hati, ya. Kerendahan hati menunjukkan manusia yang memahami sikap dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Hal ini membuat manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama. Antara lain, orang yang rendah hati akan mengambil sikap mengalah untuk kebaikan, ya. Jadi kita ini berbeda-beda suku dan agama di sekolah. Jadi kita harus saling mengalah, ya, harus memiliki kerendahan hati dan mengalah satu dengan yang lain supaya tidak terjadi pertengkaran. Kalau tidak ada yang mau mengalah, pasti akan pertengkaran yang terjadi. Kedua, setelah kerendahan hati, sekarang yang ketiga adalah kejujuran. Jujur. Kejujuran adalah lawan dari kebohongan, ya. Siapa yang senang dengan orang yang bohong? Tidak ada, ya. Teman-temannya pasti akan menjauhi dia apabila dia suka bohong. Tetapi teman-temannya akan senang melihat orang yang jujur, ya, tidak suka bohong. Itu bisa kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Di sana dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, ya. Jadi kalau iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu Matius pasal 5 ayat 37 mengatakannya. Jadi biarlah kita belajar jujur, ya. Itu yang ketiga. Sekarang keempat, bermoral, ya. Harus bermoral. Nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, dia mengatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu tidak dibeli dengan harganya, kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi memiliki moral, ya. Harus memiliki moral. Moral apa sih moral itu? Bermoral adalah hidup benar dengan menggunakan tubuh sesuai dengan diajarkan Tuhan. Itu namanya bermoral, ya. Menggunakan tubuh sesuai dengan diajarkan Tuhan. Sedangkan tidak bermoral apa? Gimana orang yang tidak bermoral? Yaitu menggunakan tubuh menurut ajaran keinginannya sendiri ataupun keinginan tubuhnya. Misalnya pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, saksi dusta, fitnah, kebencian, penipuan, pencabulan, iri hati, kesombongan. Itu adalah orang-orang yang tidak bermoral, ya. Jadi semua kita bisa membedakan orang yang bermoral atau orang yang tidak bermoral, ya. Nah, ciri-ciri orang yang tidak bermoral tadi adalah kebencian ada, penipuan ada, iri hati ada, kesombongan ada, fitnah ada, semuanya ada pada dia, ya. Itu namanya tidak bermoral. Orang yang bermoral tidak seperti itu, ya, memiliki kerendahan hati. Nah, yang kelima adalah murah hati. Itu nanti bisa dibaca di dalam Matius pasal 5 ayat 7, ya, murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Alkitab mengajarkan pada kita untuk bersikap murah hati atau tidak kikir. Kita harapkan bisa memberi kepada sesama yang berkekurangan, yaitu bermurah hati. Mungkin ada yang berkekurangan, orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Mari kita menjadi orang yang bermurah hati, ya. Mau menolong mereka satu dengan yang lain walaupun berbeda dengan kita. Khususnya walaupun kita dalam perbedaan agama ataupun perbedaan suku, mari kita memiliki bermurah hati, ya. Yang keenam adalah perkataan sama dengan perbuatan, ya. Jadi
perkataannya sama dengan perbuatannya. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Tidak munafik, tetapi apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Seperti perkataannya akan dilakukannya. Karena firman Tuhan juga mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati ya. Jadi itu kita harus terapkan. Orang Farisi dan ahli Taurat sering mendapat sindiran dari Yesus. Mereka selalu merasa diri paling benar karena mereka menjalankan aturan agama hukum Taurat secara konsisten. Tetapi mereka tidak mempraktekkannya ataupun ajaran tersebut dalam kehidupan ya. Bisa ngomong tapi tidak dilakukan. Nah, ini adalah orang-orang yang munafik ya. Orang-orang Farisi kalau di dalam firman Tuhan, kalau di dalam Alkitab. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih ada manis dan jinten kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, kesetiaan, dan satu harus dilakukan dan yang lain juga tidak boleh diabaikan ya. Itu orang yang munafik ya. Tetapi orang yang tidak munafik itu melakukan apa yang dia ucapkan pasti akan dilakukan. Perbuatannya dengan perkataannya sama, ataupun perkataan dan perbuatannya itu sama. Nanti bisa dibaca di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Nah, yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar ya. Kenapa sering terjadi perkelahian? Karena merasa dirinya itu paling benar. Jadi orang lain itu salah semua. Yang benar dia sendiri. Nah, orang yang seperti ini adalah tidak bisa bergaul dengan temannya ya. Jangan merasa diri yang paling benar. Oh, saya benar, kamu salah, tidak ya. Jadi menerima pendapat orang lain ya. Semua bisa benar, semua juga bisa salah. Semua manusia telah berdosa dan tidak sempurna. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu di dalam Roma 3 ayat 23. Kita harus bisa mengendalikan perilaku kita sendiri ya. Harus dikendalikan perilakunya, harus dikuasai perilakunya. Jika kita berpikir kalau kita lebih baik daripada orang lain yang kita anggap sebagai orang-orang berdosa, kita bersalah karena telah membenarkan diri sendiri ya. Kita merasa orang lain bersalah, kita benar. Itu adalah salah besar. Ya, tidak bisa membenarkan diri sendiri. Seseorang tidak berhak untuk memandang rendah. Ya, gak berhak kita memandang rendah orang lain ataupun mengkritik orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain ataupun mencoba untuk mengendalikan orang lain. Tidak berhak ya. Jangan sekali-kali melakukan seperti itu. Karena penghakiman adalah hakku, kata firman Tuhan ya. Jadi tidak boleh dihakimi temannya ya. Karena penghakiman ini adalah haknya Tuhan. Itu bisa dibaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5 ya. Kita tidak berhak menghakimi teman kita, tetangga kita ataupun teman sebangku kita, tidak berhak untuk menghakimi mereka. Yang ke-8, jangan menyimpan dendam. Nah, sekarang di sini ada yang menyimpan dendam. Nah, kalau ada berubah ya. Mungkin temannya pernah berbuat salah, tetapi mari kita tidak boleh menyimpan dendam itu ya. Kita tidak boleh menyimpan dendam ataupun kemarahan. Bahkan Yesus katakan sebelum berdoa berdamai dahulu dengan temannya ya, dengan saudaranya. Kasihilah musuhmu, kata firman Tuhan ya. Berdoalah bagi mereka karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan ya. Itu haknya Tuhan. Jadi kita berdoa buat mereka supaya mereka bisa berubah. Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang jahat maupun orang benar ya. Tuhan itu tidak pernah memberikan hujan hanya bagi orang yang benar saja, tetapi Dia adil. Dia berikan hujan sama rata kepada orang jahat, kepada orang yang baik juga. Demikian juga matahari panas. Kalau panas ya semua kepanasan ya, baik orang jahat maupun orang yang tidak jahat. Itu nanti bisa dibaca, dipelajari di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45 ya, nanti dipelajari di rumah. Yang kesembilan, mengampuni orang lain ya. Ini sangat sulit untuk melakukannya. Ngomong mungkin gampang, tetapi melakukannya itu sangat sulit. Gimana cara mengampuni orang lain? Gimana bisa saya mengampuni setiap hari kalau datang sekolah saya mesti diolok-olok, saya mesti dihina, saya mesti diejek ya, sangat sulit untuk mengampuni. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita mengampuni orang lain. Salah satu nilai Kristiani amat penting diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni. Itu penting sekali ya. Itu nilai yang paling penting yang diajarkan oleh Kristus ya. Juga nilai Kristiani ya. Jadi mengampuni temannya ya, yang berkelahi, mengampuni satu dengan yang lain. Nah, salah satu nilai Kristiani amat penting yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni. Itu firman Tuhan. Jika kamu mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu ya. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya. Di situ adalah dikatakan mengampuni. Kita harus mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita ya. Jadi itu kita ingat nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup kita tadi ya. Kita lihat ada 9 tadi nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Yesus di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani. Nah, kita harus membiasakan dan melatih nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita ya. Setiap hari dilatih, dibiasakan. Nilai-nilai Kristiani itu ada pada diri kita sendiri ya. Dibiasakan itu. Mungkin pertama belum terbiasa, tapi lama-kelamaan kalau kita tetap terapkan itu dalam hidup kita, maka itu akan terbiasa ya. Nah, selanjutnya dikatakan di sini semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Maka kita harus tekun membaca Alkitab ya. Supaya terbiasa nilai-nilai Kristiani itu terterap di dalam hidup kita, kita harus sering membaca firman Tuhan. Ya, setiap hari harus membaca firman Tuhan. Ya, di sekolah kita diajarkan setiap pagi itu yang beragama Islam mereka akan mengaji sebelum memulai pelajaran. Orang Kristen juga harus membaca Alkitab supaya dia bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam hidupnya sehari-hari. Ya, sepanjang hari dia bisa dibekali dengan firman Tuhan dan itu bisa menjadi pegangan hidup di dalam hidupnya ya, supaya tidak melangkah dengan salah. Nah, jadi perlu membaca firman Tuhan setiap pagi seperti yang dilakukan teman-teman yang ngaji setiap pagi, maka yang Kristen juga harus membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 kita bisa membaca 9 ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Ada 9 bahagia di sana. Nanti dibaca saja di rumah. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 ya, ada bahagia. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran ya. Jadi harus ajaran Kristus ini kita terapkan dalam hidup kita ya. Satu lagi nanti baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera itu adalah buah-buah roh. Itu harus diterapkan dalam kehidupan ataupun di dalam nilai-nilai Kristiani ya. 9 roh itu harus dihafal setiap hari dan diterapkan di dalam
kehidupan kita di mana kita berada. Ya, itu diterapkan. Nah, di sana ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, semuanya lengkap di sana ya. Sampai di sini pelajaran kita bahwa kita sudah mengerti, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku ya. Jadi biarlah semua nilai-nilai Kristiani ini tadi, ada 9 tadi, kita terapkan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup berbahagia bersama dengan teman-teman kita di mana kita tinggal, di sekolah kita maupun di rumah kita masing-masing.